is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Saya Lidwina Chandra akan men-sharingkan apa yang menjadi perenungan hati saya atau Heart Devotional. Nanti akan saya masukkan ke playlist video baru, yaitu Heart Devotional. Oke. Saya bersyukur selama masa pandemik ini yang mengharuskan kita semua untuk stay at home. Di rumah tentunya kita bisa melakukan banyak hal ya teman-teman. Di rumah kita bisa membantu keluarga, di rumah juga kita bisa menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan melalui pembacaan firman-Nya ataupun pujian penyembahan. Itu yang mendekatkan kita kepada Tuhan gitu. Dan saat saya boleh mendekatkan diri kepada Tuhan setelah beberapa peristiwa terjadi dalam hidup saya bersyukur saya bisa mendengar, saya bisa mengetahui kehendak Tuhan dan juga panggilannya. Dan ini yang mau saya sharingkan supaya teman-teman juga bisa mendengar suara Tuhan serta mengerti kehendak dan panggilannya dalam hidup kalian. Dan pertama-tama saya mau bahas dulu tentang mendengar dan menyimak, hear and listen. Perenungan hati ini saya dapatkan dalam firman Tuhan di Lukas pasal ke-8, di mana Tuhan Yesus sendiri yang menceritakan beberapa perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang seorang penabur, dan yang kedua adalah perumpamaan tentang sebuah pelita. Dan nanti akan saya bahas secara garis besarnya. Namun saya mau highlight dari bahasa Inggrisnya di Luke chapter 8 verse 8b, dikatakan, "Whoever has ears to hear, let them hear." Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata ya teman-teman, saat dia mengucapkan perumpamaannya tersebut kepada orang banyak, dia berkata, siapa yang mempunyai telinga hendaklah ia mendengar. Lalu Tuhan katakan, gunakanlah telinga kita yang baik ini untuk mendengar sesuatu yang baik. Jadi di ayat ke-8b ini nanti akan saya jelaskan mendengar apa sih mendengar yang baik itu. Dan yang kedua, perbedaannya hear dengan listen ada di Luke chapter 8 verse 18a, dikatakan, therefore consider carefully how you listen. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk memperhatikan bagaimana cara kita mendengar dengan seksama tentunya, karena dikatakan listen. Listen itu tidak hanya sekedar hear, tidak sekedar mendengar, tapi mendengar dengan lebih tajam. Dan ada satu ilustrasi, coba kalian juga bisa praktekkan di rumah. Coba kalian pegang kedua telinga kalian, membentuk daun telinga luar seperti ini. Ya, teman-teman. Seperti ini. Oke. Lalu coba kalian satukan. Nah, bentuknya apa, teman-teman? Bentuknya hati-hati atau heart dalam bahasa Inggrisnya. Karena tidak satu kebetulan heart itu kata tengahnya adalah ear ya teman-teman. Dan kalau boleh saya tambahkan, H dan T-nya itu adalah hearty. Jadi mendengar Tuhan lalu kita simpan dalam hati kita. Dan artinya jika kita mendengar Tuhan dengan telinga yang kita satukan, yang tadi kita sudah praktekkan, itu akan tersimpan teman-teman dalam hati kita. Dalam hati kita apa yang tersimpan adalah pengertian dari suara yang Tuhan sampaikan.
melalui firman-Nya. Dan sekarang mari kita mau dengar penjelasan firman Tuhan-Nya dengan sungguh-sungguh. Mari kita satukan hati kita mau berdoa supaya Tuhan fokuskan lebih lagi telinga kita untuk mendengar dengan baik. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau terus memelihara kami, hati dan pikiran kami terpelihara oleh damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, saya akan membagikan yang menjadi isi hati-Mu, kiranya berkenan di hati-Mu dan juga menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarkannya. Tuhan Yesus pimpin setiap firman dan setiap ucapan yang saya katakan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengajarkan kami lebih lagi pengertian-pengertian baru dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita mau bahas yang pertama dalam Lukas 8 tadi, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Kalian bisa baca lebih detailnya di Lukas 8 ayat 4-15. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaannya yang mungkin saya singkat jelaskan. Ada yang pertama adalah Tuhan Yesus menceritakan, memberikan ilustrasi seorang penabur benih. Ilustrasi dan artinya seperti ini. Yang pertama, penabur benih yang pertama itu menjatuhkan benihnya di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya. Artinya ada di ayat 11. Benih itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Dan ayat yang ke-12 menjelaskan yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, lalu kemudian datanglah iblis. Jadi burung-burung dan orang yang menginjaknya itu adalah orang jahat, iblis ya teman-teman, yang dipakai iblis untuk mengambil atau menghancurkan apa yang baik yang Tuhan taruh dalam hati kita, yang Tuhan tabur dalam hati kita, yaitu benih firman-Nya. Dan kita coba bayangkan di jalan raya, orang banyak lalu lalang. Di situ banyak sekali orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita juga. Kalau kondisi hati kita seperti pinggir jalan, banyak orang-orang di sekitar kita yang menguasai hati kita, yang nantinya akan menghancurkan apa yang baik yang Tuhan taruh, yang Tuhan tabur di hati kita. Jadi hati-hatilah memilih pergaulan teman-teman, karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik kita. Lalu dikatakan juga burung-burung di udara. Ini berarti iblis, si jahat yang mengambil atau mencuri apa yang baik yang Tuhan tabur di hati kita. Dan kita tidak boleh mengizinkan burung di udara itu bersarang di pikiran kita, karena itu dapat menghancurkan pengertian yang baik dalam hati kita. Seperti quote dari Martin Luther, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang dengan mengusir burung tersebut untuk tidak bersarang di pikiran kita. Nanti akan saya bahas dengan cara apa kita bisa mengusir burung tersebut. Nanti akan saya bahas satu persatu. Dan ingat teman-teman, hati kita ini adalah sumber kehidupan. Seperti Amsal 4 ayat 23 ditulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita mau jaga hati kita untuk Tuhan bisa kelola, Tuhan bisa taburkan yang baik, supaya Tuhan bisa taburkan benih yang baik dan itu bisa terpancar dari kehidupan kita. Lalu benih yang kedua ini jatuh di tanah yang berbatu-batu teman-teman. Karena ada tanah di sekitar batu-batu tersebut, maka benih tersebut bisa tumbuh. Ya, tapi tidak berakar karena terhalang oleh batu-batu tersebut. Ia menjadi kering dan tidak mendapat air, firman Tuhan katakan. Artinya di ayat 13 disebutkan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka itu tumbuh sebentar saja, percayanya sebentar saja, tapi dalam masa pencobaan, saat hujan datang, badai datang, itu mereka jadi murtad, mereka jadi tidak percaya lagi. Coba kalian bayangkan tanah yang berbatu-batu ya teman-teman. Mungkin batu-batu itu adalah kebiasaan kita yang jelek, kebiasaan kita yang menghalangi pertumbuhan kita, yang keras seperti keras kepala, keras hati, itu menghalangi pertumbuhan
dari firman itu yang menghasilkan iman kita kepada Tuhan. Lalu dengan apa kita bisa menghancurkan batu tersebut? Kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menyingkirkan batu-batu tersebut. Kita minta pertolongan Tuhan untuk diberikan kekuatan menghancurkan batu-batu dalam diri kita, yang mungkin bisa berasal dari daging kita atau mungkin bisa berasal dari orang-orang sekeliling kita yang keras gitu, yang bersifat keras kepada kita. Dan kita minta Tuhan untuk memberikan kita air kehidupan setiap harinya, untuk firman itu tumbuh dalam hati kita dan berbuah. Lalu di ayat yang berikutnya, benih yang ketiga jatuh di semak berduri. Semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Artinya di ayat yang ke-14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Coba kalian bayangkan duri, dan duri ini tuh di dalam daging ya, karena hati kita kan daging. Hati kita ada di dalam tubuh kita, dalam daging kita. Dan duri ini diibaratkan salah satunya adalah kekhawatiran. Kekhawatiran ini bisa muncul kapan saja ya teman-teman. Saya juga pernah merasakan kekhawatiran tentang masa depan saya, bagaimana karena masa pandemi ini terus berlanjut, bagaimana karir saya, bagaimana studi saya ke depan. Tapi saat saya berserah kepada Tuhan, tentunya Tuhan cabut duri itu, Tuhan cabut kekhawatiran itu. Karena Tuhan sendiri berkata dalam firman-Nya tertulis, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ada juga duri yang terlihat nyaman, yaitu kekayaan dan kenikmatan hidup. Ini terlihat baik ya teman-teman durinya. Namun jika tidak hati-hati, kekayaan dan kenikmatan hidup ini bisa menjadi suatu duri yang menghalangi juga pertumbuhan kita. Maka dari itu kita minta Tuhan untuk mencabut duri-duri tersebut, dan kita juga mau berkenan untuk Tuhan cabut durinya. Saya juga kalau boleh bersaksi, Tuhan boleh cabut duri dalam daging saya, kenikmatan hidup yang mungkin saya rasa itu baik bagi saya, tapi Tuhan izinkan untuk Tuhan cabut. Dan saya bersyukur walaupun rasanya sakit ya teman-teman, karena duri itu kan tertancap dalam daging kita, dan saat dicabut itu meninggalkan bekas luka. Dan saya bersyukur dengan bekas luka itu saya bisa menemukan kebaikan Tuhan, menemukan kekuatan dari Tuhan untuk dapat memulihkan setiap luka-luka dalam hati saya. Yang itu mungkin agak sedikit privasi, kita lanjutkan saja. Dan benih yang terakhir itu jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, di tanah yang gembur gitu ya, yang bisa ditanami benih, dan akhirnya dia bisa berbuah dan bertumbuh dengan baik, berbuahnya 100 kali lipat, berkelipat-kelipat kali ganda. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus berseru di ayat ke-8, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tadi sudah saya jelaskan dalam bahasa Inggrisnya. Dan benih yang baik ini, di tanah yang baik ini, artinya ada di ayat yang ke-15, yaitu yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dan di sini ada syaratnya teman-teman, untuk kita berbuah itu kita harus tekun, kita harus mengerjakan apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan tabur untuk kita bisa bertumbuh. Itu yaitu dalam ketekunan. Lalu saya akan membahas tentang ketekunan, teman-teman. Tekunan sendiri adalah suatu unsur yang kita perlukan untuk bertumbuh, teman-teman. Yaitu suatu sikap hati yang konsisten untuk mendekat kepada Tuhan dan mendengar setiap firman-Nya. Seperti Yesaya 48 ayat 16 katakan, mendekatlah kepadaku, kepada Tuhan, dan dengarlah firman Tuhan. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Tuhan tidak pernah berkata dengan sembunyi-sembunyi kepada umatnya. Dia selalu menjelaskan setiap suaranya, setiap firman-Nya. Dan sekiranya di ayat ke-18 kita semua memperhatikan perintah-perintahnya Tuhan itu, maka buah yang kita terima adalah damai sejahtera
yang akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan yang terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, pasti kalian semua ingin ya teman-teman merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam hidup ini. Tapi ada satu syaratnya, yaitu tekun mencari Tuhan, tekun mendekat kepada Tuhan, datang setiap hari. Seperti Yesaya 50 ayat 4b sampai 5 juga katakan, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita. Tuhan mau setiap pagi kita datang mendekat dengan Dia, dan Tuhan mau kita mendengar firman-Nya, dan Tuhan akan pertajam telinga kita, pertajam pendengaran kita, supaya kita mendengar seperti seorang murid. Murid dalam bahasa Inggrisnya adalah disciple. Disciple diambil dari kata disiplin, dan disiplin sendiri merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawab daripada murid itu. Dan Tuhan Allah akan membuka telinga kita. Dia bahkan telah membuka telinga kita saat kita sudah datang ke hadiratnya pagi-pagi, menyediakan waktu kita yang terbaik. Kenapa pagi? Kenapa pagi hari yang harus kita berikan untuk Tuhan? Karena pagi hari adalah awal hari kita. Saat kita bangun di pagi hari, itu adalah awal hari kita. Untuk kita memulai hari kita dengan baik, kita harus mulai pagi kita dengan baik, yaitu dengan datang mendekat dengan Tuhan ya teman-teman. Seperti Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan. Dia setiap pagi-pagi benar datang kepada Allah Bapa di surga untuk berdoa dan menyampaikan setiap permohonannya. Dan kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus dan juga tokoh-tokoh Alkitab lainnya, di mana mereka selalu dengan tekun berdoa setiap pagi-pagi. Dia menyiapkan hatinya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, pujian hati dan juga penyembahan hatinya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu yang juga Tuhan rindukan bagi kita semua. Datanglah mendekat dengan Tuhan, bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan dengan intim, dengan dekat, supaya kita bisa mengenal dan lebih peka akan kehendak dan suaranya. Lalu perumpamaan selanjutnya dalam Lukas 8 ayat 16 sampai 18, yaitu perumpamaan tentang pelita. Dikatakan di ayat yang ke-17, ini ayat 16-nya bisa kalian baca sendiri, di mana Tuhan Yesus menjelaskan pelita itu yaitu cahaya lampu yang saat ini kita bisa rasakan. Cahaya lampu yang menerangi ruangan kita ini ditaruh di atas langit-langit rumah ya teman-teman. Kalau zaman dahulu itu di atas kaki dian yang merupakan pilar dari lampu seperti itu. Dan kalau zaman sekarang pelita itu menerangi seluruh isi ruangan, itu dapat membantu kita untuk melihat dengan jelas seluruh isi ruangan kita. Jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi saat lampu itu dinyalakan, saat lampu itu kita rasakan terangnya. Dan itu juga yang menjadi kerinduan Tuhan, untuk Dia nyatakan sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia. Nantinya akan kita ketahui jika kita datang kepada terang firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus, terang firman-Nya. Dan di ayat ke-18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, cara kita menyimak, cara kita menyatukan telinga kita, memfokuskan telinga kita untuk kita arahkan ke hati kita, itu dengan cara mendengar dengan seksama. Dan karena siapa yang mempunyai apa, nanti akan saya bahas, kepadanya akan diberi, ditambahkan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil atau dikurangi. Juga apa yang mungkin ia anggap ada padanya, itu akan dikurangi. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, kenapa pelita cahaya lampu bisa disangkut pautkan, dihubungkan dengan cara kita mendengar. Karena teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, seperti tertulis juga dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah firman Tuhan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, dan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi Tuhan rindu untuk kita bisa bercahaya, memberikan dampak di sekitar lingkungan kita, supaya mereka bisa melihat perbuatan baik kita, bukan untuk show off, sekali lagi bukan untuk dipamerkan, tapi mereka supaya bisa merasakan juga kemurahan Tuhan yang baik dalam hidup kita gitu teman-teman. Maka dari itu, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, tapi bukan untuk pamer. Kita harus perbaiki motivasi dan niat hati kita, supaya kita bisa tulus melakukan kebaikan yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan sudah dekat. Itu ada di Filipi 4 ayat 5.
Ini juga merupakan suatu perintah untuk kita lakukan supaya kita terus berbuat baik, terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan supaya orang-orang di sekeliling kita merasakan kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan, dan mereka juga bisa berbalik dan datang mendekat kepada Tuhan. Dan kita membahas selanjutnya apa yang harus kita punyai untuk kita bisa mendengar dengan baik dan memiliki terang cahaya itu adalah sikap hati, teman-teman. Sikap hati apa sih yang Tuhan inginkan kita punyai gitu? Sikap hati yang terbuka, sikap hati, kondisi hati yang subur itu adalah sikap hati kita yang mau Tuhan ubahkan, mau Tuhan taruh, mau Tuhan letakkan setiap firman-firman-Nya. Itu adalah sikap hati yang bertanggung jawab, responsible atau responsif. Responsif ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif. Positif itu tandanya adalah plus ya teman-teman. Plus berarti jika kita memiliki hati yang responsif, maka akan ditambahkan, akan diberikan seperti firman Tuhan yang tadi barusan kita baca. Jika kita mempunyainya, kita akan diberi, ditambahkan. Tapi apa sih yang tidak boleh kita punyai? Yaitu adalah sikap hati yang reaktif atau sensitif, yang nantinya akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif. Nantinya negatif ini kan minus, berarti akan dikurangin, akan diambil. Apa yang mungkin kita anggap baik dalam hati kita, itu akan Tuhan ambil. Bukan Tuhan ya, tapi iblis. Akan iblis ambil apa yang baik itu. Maka hati-hati terhadap burung-burung yang jahat tersebut, teman-teman, karena Tuhan mau kita menjaga hati kita supaya hati kita memiliki sikap hati yang terbuka, sikap hati yang responsif, bertanggung jawab, supaya hasilnya positif. Dan terakhir di ayat Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ada 7. Semuanya itu kita mau coba pikirkan setiap hari, yang merupakan ada 7 hari dalam seminggu kita mau pikirkan. Misalnya hari Senin, semua yang baik kita mau pikirkan, semua yang benar kita mau pikirkan. Hari Selasa, semua yang mulia kita pikirkan. Itu kita latih setiap hari, kita ubah pola pikir kita supaya hati kita juga mengerti apa yang baik, apa yang mau Tuhan taruh dalam hati kita, dan kiranya kita bisa menjaga hati kita selalu ya teman-teman, karena dari hati ini terpancar kehidupan, dan kita jaganya dengan apa? Dengan firman Tuhan yang merupakan pelita yang menerangi setiap jalan kehidupan kita. Dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu memelihara hati dan pikiran kita, dan kita bisa hidup untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya, dan kiranya Roh Kudus berikan kalian pengertian-pengertian baru dalam hati kalian. God bless you. Bye-bye, sampai jumpa. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion.